Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 5 dari mata kuliah Introduction to Data and Information Management ingin mendemonstrasikan tutorial pembuatan kelas dan function CRUD menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, di sini kami sudah membuat beberapa kelas yang mana kelas tersebut sudah memiliki beberapa function CRUD itu sendiri. Bisa dilihat ada function create, ada read, lalu edit, update, dan delete. Untuk view-nya, kami sudah membuat salah satu view agar bisa mendemonstrasikan fungsi CRUD itu sendiri. Jadi ada view buat barang, lalu ada edit, lalu ada delete. Oke, untuk datanya itu sendiri, kami sudah membuat database yang mana terdiri dari beberapa tabel master seperti barang, lalu ada pelanggan, pembelian, dan ada pun tabel transaksi seperti penjualan. Cuman untuk saat ini fokusnya ke fungsi CRUD-nya itu sendiri terlebih dahulu, dan tepatnya di tabel barang. Jadi akan fokus di tabel barang. Baik. Untuk listnya yang ada di view ini itu sudah sama seperti list yang ada di tabel barang kan ya. Jadi ada beberapa data seperti smartphone, printer, headset, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke kelasnya. Untuk view awal itu ada di kelas index.php ya. Jadi di dalam index.php ini bisa dilihat kita memanggil atau men-include kelas barang.php karena function CRUD-nya kami simpan di sana semua. Jadi agar tidak fungsinya itu tidak redundant. Lalu di bawahnya kita mendeklarasikan variabel baru dengan modelnya bernama barang dan ada function read. Jadi di dalam kelas barang.php kami menambahkan function read. Nah, sini. Jadi dalam function read ini kami menambahkan koneksi yang mana dibutuhkan ketika kita ingin menampilkan data dari database. Jadi bukan statis data atau bukan data inject kayak gitu. Dan kurang lebih seperti ini functionnya. Dan untuk bagaimana cara mengambil atau cara koneksi kita dari aplikasi ke database itu sudah kami set di dalam kelas database.php. Di sini terdapat function connection yang mana di dalamnya sudah disediakan variabel-variabel untuk menunjang koneksi antara aplikasi dan database seperti itu. Bisa dilihat di sini. Dan kita lihat di function read-nya itu saya menampilkan beberapa kolom seperti
ID barang, nama barang, keterangan, satuan, dan beberapa ada action untuk edit dan delete. Bisa dilihat di sini ada kolom ID barang, nama barang, keterangan, lalu ada satuan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke function create. Jadi dalam create ini kami membuat view barang, buat barang.php. Buat barang.php. Nah, di sini ada tampilan view-nya. Jadi berupa teks, lalu kita membuat nama si teks itu, ID-nya apa, lalu ada placeholder dan ada button simpan. Oke, kita menambahkan CPU, lalu di sini desktop, dan satuan barang misalkan ada 15. Lalu kita simpan, kita cek, berhasil masuk. Jadi function yang ada di ketika submit atau kita pas klik simpan itu mengeksekut function yang ada di kelas simpan barang.php. Kita lihat di dalam simpan barang.php itu memanggil function create yang ada di barang dan melemparkan beberapa variabel yang sudah di input sebelum ketika diklik submit. Seperti itu. Dan untuk function create itu sendiri seperti ini. Jadi kurang lebih sama, awalnya dia harus terkoneksi terlebih dahulu dengan database menggunakan function connection yang sama dengan read. Lalu di bawahnya kami menambahkan fungsi insert into barang, dan sistem akan mengeksekusinya seperti ini sehingga data dapat tersimpan ke dalam database. Oke, selanjutnya kita akan coba edit datanya. Kita ganti menjadi, ternyata ada penambahan stok, misalkan menjadi 20. Update. Kita cek di sini sudah berubah menjadi 20 ya. Sudah berubah menjadi 20. Oh ya, kita lihat di tabelnya. Kita refresh. Sudah masuk datanya CPU desktop 20. Selanjutnya function delete. Function delete itu sendiri bisa dilihat di pojok kiri bawah. Itu menunjukkan kelas mana yang akan kita tuju. Seperti itu. Jadi localhost, nama projectnya, lalu nama kelas, dan parameternya apa. Kita cek di delete barang.php. Nah, delete barang.php ini berisikan function seperti ini. Jadi dia membutuhkan ID agar ketika delete itu sesuai data yang yang sesuai data yang dilempar gitu. Misalkan kita mau hapus data berdasarkan ID sekian kayak gitu. Jadi nggak semua data kita hapus. Jika ID-nya tidak terdaftar atau misalkan ada kesalahan ID, dia akan memunculkan
ID barang tidak ditemukan. Seperti itu. Oke. Dan bagaimana function dari edit ini bisa dilihat dari kelas barang. Kita cek di sini ini. Jadi seperti function sebelumnya, dia membutuhkan koneksi terlebih dahulu ke database, lalu dia mengambil data sesuai ID yang dilempar dan menyimpan barangnya seperti itu. Lalu ketika delete, kita lihat delete sama, dia membutuhkan parameter ID dan dia pun membutuhkan koneksi ke database. Lalu kita taruh script SQL di sini atau query seperti delete from barang where ID-nya berapa, lalu si sistem akan mengeksekusi query tersebut. Oke, kita coba demonstrasikan. Kita klik delete. Kita refresh, sudah datanya sudah hilang dan bisa kita refresh di database-nya, datanya pun sudah terhapus. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.